Oke, Pak Padli, silakan dipimpin Pak Padli. Baik, Oh, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, pemateri, Bapak pemateri ya, karena laki-laki semua yang pematerinya kali ini. Ada yang saya hormati Bapak Peri Valenka, kemudian Bapak Dodi Seludin, kemudian Bapak Dodi Kaca, ada satu lagi yaitu Bapak Ibu peserta pelatihan pemanfaatan akun Belajar ID bersama Google Master Trainer dari Bengkulu. Baik, langsung saja mungkin di sini saya di sini aksesnya saja bernama Pak Rudi, tapi saya Fadli Umi Raharjo. Kemudian langsung saja mungkin untuk pemateri pertama itu kita minta Pak Dede atau Pak Peri atau Pak Dodi. Pak Dodi tadi lagi berhalangan ini ya, lagi mic-nya lagi rusak. Jadi mungkin Pak Dede atau Pak Peri untuk menyampaikan apa sih akun belajar ID itu orientasinya untuk hari ini adalah bagaimana cara mendapatkan akun Belajar ID, kemudian apa saja sih manfaatnya, kenapa kita harus memiliki akun Belajar itu. Mungkin bisa langsung saya serahkan kepada Bapak Dede Seludin untuk menjelaskan tentang akun Belajar ini. Kepada Pak Dede, kami persilakan. Oke. Baik, terima kasih Pak Rudi telah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi ya, berbagi dengan rekan-rekan. Izinkan perkenalkan, nama saya Dede Seludin. Saya kebetulan mengajar di SMPN 14 Kaur, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Walaupun saya tinggal di Bengkulu, aslinya bukan orang Bengkulu sebenarnya ya. Aslinya bukan orang Bengkulu. Saya aslinya dari Ciamis, Jawa Barat. Mungkin ada yang tahu. Ciamis, Jawa Barat ya. Aslinya saya dari Ciamis, Jawa Barat. Kemudian saya coba merantau 2015 ke Bengkulu dan alhamdulillah saya sekarang bertugas di SMPN 14 Kaur sebagai guru IPA ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa saling sharing ya. Ini bukan mengajari, saya tekankan, saya bukan mengajari, tapi kita belajar bersama-sama, membangun kompetensi kita bersama-sama untuk mewujudkan tentunya pendidikan di Indonesia yang lebih baik lagi. Karena mau tidak mau diiyahkan tidak diiyahkan, kita sekarang sedang dituntut zaman dari dilihat dari memang revolusi industri yang sangat luar biasa. Mungkin sekarang sudah mengarah ke revolusi industri 5.0 ya. Kemudian satu lagi ke arah pandemi. Itu tidak bisa dipungkiri lagi dan memang harus kita hadapi. Kalau misalkan guru itu sesuatu yang hebat, cuman lebih hebat lagi kalau misalkan seorang guru bisa nanti berinteraksi dengan keadaan apapun untuk memberikan suatu bekal terbaik untuk para penerus bangsa kita. Oke, langsung saja. Berbicara tentang belajar.id, kalau saya sukanya langsung praktek saja ya. Jadi supaya tidak terlalu lama, kalau di materi biasanya akan terlalu lama. Saya akan sedikit mendeskripsikan bagaimana cara mendapatkan akun belajar.id. Tentunya seperti yang tadi di awal saya katakan, kita mendapatkan akun belajar.id itu pertama gratis, tapi yang kedua kita harus bisa berkomunikasi dengan operator sekolah. Karena kita tidak bisa mendapatkannya secara pribadi atau mengambil pribadi, cuman dia operator sekolah yang bisa mengambil. Nah, kebetulan karena saya operator di sekolah juga, jadi saya akan langsung mempraktekkan kepada rekan-rekan. Mungkin kalau misalkan nanti ada operator kesulitan untuk mengambilnya, jadi nanti rekan-rekan bisa saling mengisi dengan operator sekolah. Oke, saya izin share screen Bapak Ibu semuanya. Oke.
Di sini kita tidak terlalu sulit sebenarnya ya. Tinggal masuk dulu ke belajar.id ya. Nah, ke sini kita tinggal klik aja belajar.id, maka kita akan diarahkan ke arah sini. Ini adalah cara, kalau menurut saya, cara dasar terbaik. Karena di sini nanti akan ada panduan-panduan, baik itu mengunggah, mendownload, ataupun nanti kita mengaktifkan. Jadi kalau misalkan bingung, masuk saja dulu akun belajar.id. Sesudah masuk belajar.id, kita lihat. Nah, kita lihat ke bawah, kemudian kita akan menemukan di sini. Nah, ini untuk mengaktifkan ya. Nanti kita akan menemukan. Nah, disinilah kuncinya kita akan mendapatkan akun belajar.id. Pertama, kita tinggal klik aja, klik ini. Nah, ini nanti tugasnya ini operator ini. Nah, kita tunggu sepertinya loading. Nah, sudah ini kita masuk sini ya. Nah, nanti operator masuk sini, kemudian login. Oke, nanti sudah login, tentu nanti dimasukkan emailnya, kemudian passwordnya ya, tinggal login masuk. Oke, nah ini cara mendapatkannya. Oke, kemudian tinggal diunduh. Mana yang mau diunduh nih? Apakah peserta didik? Apakah PTK? Apakah adminnya? Nah, masing-masing ini punya fungsinya ya. Nah, kalau misalkan kita bertanya-tanya, peserta didik isinya siapa ya? Peserta didik, isinya dia peserta didik kita. Kalau misalkan jadi nggak mungkin nanti ada PTK, itu masuk sini. Kemudian PTK isinya guru-guru ya, yang di Dapodiknya itu bertugas mengajar ya. Kemudian untuk admin sendiri, admin itu berisikan kepala sekolah sama seperti TU ya, tenaga kependidikan itu nanti ada. Nah, saya akan contohkan sama saja nanti ya, Ibu Bapak guru semuanya, karena untuk yang PTK ini sudah semuanya saya aktifkan, jadi saya akan coba supaya kita nanti praktek langsung untuk yang peserta didik nih. Peserta didik ataupun nanti untuk admin, untuk guru itu mengaktifkannya sama, tidak beda ya. Oke, ini sudah di-download nih, kita coba buka. Nah, kebetulan ini beberapa sudah saya aktifkan ya. Ini beberapa sudah saya aktifkan. Oke. Di sini saya akan coba mengaktifkan yang belum saya aktifkan. Perasaan ini belum saya aktifkan. Oke. Nah, setelah itu kalau misalkan bingung lagi, kita udah punya akun nih, tapi bingung mau ngaktifkannya gimana. Boleh, kita tinggal masuk saja di sini. Nah, di Belajar ID ini udah lengkap. Nah, mail.com. Oke. Tapi di sini saya harus log out dulu nanti. Tidak apa-apa. Oke, kita masuk sini. Mail.com, mail.google.com. Oke, ini loading. Saya coba keluar dulu. Ini kalau ada ini, kalau misalkan di sininya kita aktif emailnya, kita bisa tambah akun ya. Ditambah akun bisa, ataupun keluar dulu juga bisa. Kita coba tambah akun dulu, sama saja nanti. Nah, di sini yang tadi kita punya datanya ini, kita copy dulu. Di copy. Oke. Nah, ini cara mengaktifkan ya. Jadi kayak masukkan email biasa saja. Kemudian berikutnya. Oke. Nah, di sini kita masukkan sandi yang ada di sini. Nah, ini sandinya yang ada di sini. Oke. Di copy dulu. Kemudian pastikan sini. Berikutnya. Nah, ini sebenarnya itu tahapan paling penting. Nah, di sini karena saya pakai bahasa Indonesia ya, kadang-kadang ada yang pakai bahasa Inggris, tinggal di-accept aja atau diterima ya. Oke. Nah, di sini kita buat sandi baru. Sandinya usahakan ya, karena untuk pembuatan sandi kalau bisa karakternya berbeda, ada huruf besar, huruf kecil, kemudian ada juga angka ya.
Oke. Saya coba. Usahakan lebih dari 8 huruf, 8 huruf dan angka kombinasi tentunya. Oke, kita tunggu, masih loading. Ini sudah sandi, dibuat sandi, konfirmasi sandi. Oke, nah ini sudah selesai. Artinya kalau sudah seperti ini, email rekan-rekan semua aman. Sudah. Inilah cara untuk mengaktifkan akun belajar.id ya. Nah, untuk apa sih akun belajar.id? Nah, ini udah aktif ya. Cirinya di sini nah, ini ada belajar.id. Oke. Oke, berbicara akun belajar.id nih. Nah, berbicara apa sih bedanya? Sama-sama Gmail gitu kan. Kemudian sama-sama ketika akun Google gitu kan, tentu ada bedanya. Bedanya itu ketika rekan-rekan semua memakai email biasa, pertama di antaranya kalau misalkan kita masuk baik itu nanti di Classroom, baik itu nanti di Drive, khususnya di Drive ini, kita penyimpanan di Drive ini, kita punya penyimpanan yang tidak terbatas, ya. Berbeda dengan Drive biasa. Drive biasa itu kalau misalkan kita perhatikan, nanti rekan-rekan semua perhatikan, di Stronger ini, nah ini di Strong ini, dia ada batasan di sini 15 giga. Tapi di sini tidak ada batasan. Artinya, rekan-rekan semua mau menyimpan file berapa sih masuk sini? Mau berapa tera masuk sini? Bisa. Nah, banyak bertanya-tanya, aman nggak sih akun belajar.id itu? Tentu aman. Kenapa saya bisa katakan tentu aman? Pertama, kalau misalkan kita memakai Drive, nanti untuk materi Drive sendiri nanti akan disampaikan secara rincinya oleh rekan-rekan lain. Pertama, saya cuma garis besarnya aja. Kalau misalkan kita nyimpan di Drive nih, tentu kalau nyimpan di Drive itu, kalau akun belajar kita mau berbagi dengan rekan-rekan yang lain, nanti kita ada pengaturannya sendiri nanti. Ada pengaturan, nah pengaturannya nanti rekan lain yang sampaikan. Ada pengaturannya kalau misalkan pengaturannya tidak di publis, nah maka orang lain tidak akan bisa masuk. Nah, disitulah keamanannya, tingkat keamanannya. Bahkan kalau misalkan dari tingkat SMA, SMK, SMP, kalau misalkan tidak disetting boleh melihat atau boleh mendownload, itu tidak akan bisa masuk. Jadi itu pengaturannya, keamanannya insya Allah aman. Itu untuk akun belajar.id. Untuk apa lagi akun belajar.id? Banyak. Nah, di sini akun belajar.id bisa digunakan. Nah, ini partner-partnernya untuk akun belajar.id sendiri. Nah, kita bisa juga membuat kelas interaktif. Nanti di sini juga ada, kalau misalkan mau lihat, ini hasil webinar-webinar ya, bagaimana memakai akun belajar.id itu, bahwa akun belajar.id yang dia tanpa batas. Nah, di sini aplikasinya banyak. Ini banyak sekali yang bisa diakses oleh akun belajar.id. Ini ya. Kalau misalkan untuk Kemendikbud sendiri itu ada nanti rumah belajar. Itu enak. Kalau misalkan pakai akun belajar.id itu enak sekali. Ya, jadi bisa digunakan akun belajar.id ini. Jadi ya kapan lagi? Mau nunggu apa lagi? Ayo aktifkan. Kemudian jangan hanya kita yang mengaktifkan. Kita harus bisa mengajak orang lain untuk mengaktifkan, gitu kan? Ketika kita mengajak tawanu alal birri wat taqwa gitu kan. Nah, ketika kita bisa mengajak orang lain untuk berbuat baik, ya insya Allah kebaikan tersebut akan balik lagi ke kita. Nah, itu kan. Kita lebih enak sebenarnya itu kalau misalkan ngajar anak dengan akun belajar.id ini, apalagi di Classroom nanti kan dengan sama gitu kan, sama-sama akun belajar.id itu akan lebih mudah gitu kan. Dan kemudian saya pernah ditanya, ada guru yang bertanya kepada saya, apa sih gunanya mengaktifkan yang anak-anak gitu kan, yang siswa, nah yang siswa kita capek-capek kita ngaktifkan gitu kan. Nah, saya selalu berkata seperti ini. Apalagi untuk anak SD nih. Sering sekali operator atau guru-guru yang berbicara seperti itu kepada saya, tapi saya selalu berkata seperti ini. Mungkin untuk sekarang akun ini untuk anak-anak kita itu belum berguna. Karena anak-anak kita belum begitu mengenal apa itu email kan, untuk apa itu email, penyimpanan atau
momentumnya untuk apa. Tetapi 2, 3, 4, 5, 6 tahun ke depan, ketika mereka di luar, berinteraksi dengan orang luar, kemudian mereka mulai mencari, mereka bingung mau menyimpan di mana. Komputer tidak ada. Mereka cuman modal, misalkan cuman punya modal handphone saja misalkan kan. Nah, dengan akun belajar.id ini mereka mau nyimpan file, nyimpan video pembelajaran, nyimpan apa, tinggal masukkan. Nanti tinggal masuk ke akunnya, simpan, aman. Karena kalau nyimpan di HP, nah itu lain ceritanya lagi. Mungkin nyimpan beberapa video yang kapasitasnya besar, itu akan sangat sulit. Nyimpan di akun biasa, itu juga akan sangat sulit. Sulitnya apa? Terbatas 15 GB. Tapi kalau akun belajar.id, insya Allah tidak terbatas. Dia unlimited. Ya. Oke, untuk sementara saya cukupkan sekian. Nah, nanti secara lengkapnya untuk hal-hal lain insya Allah akan disampaikan oleh rekan-rekan. Yang jelas semangat kita mengaktifkan, semangat kita bisa berbagi, meminta, bukan meminta, mengajak orang lain mengaktifkan juga. Insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Sama-sama Pak Dede, luar biasa pengenalan tentang akun belajar ID-nya. Mungkin nanti untuk sesi pertanyaannya nanti saja saya kumpulkan. Jadi setelah ini langsung ke Google Drive, pengenalan tentang Google Drive. Mungkin saya minta Pak Dodi. Pak Dodi sudah gabung, Pak Dodi? Sudah Pak. Oke. Pak Dodi juga adalah master trainer berasal dari SMK 3 Kota Bengkulu. Kepada Bapak Dodi kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas dengar ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Mic-nya baru Pak ya? Enggak, takutnya kemarin pernah pakai Google Meet, nggak nyambung mic-nya. Nah, mungkin saya mic laptop ini yang rusak, jadi makanya agak-agak takut tadi. Oke, baik Bapak Ibu, guru hebat dimanapun berada, terima kasih apa yang disampaikan oleh Pak Dede tadi. Di sini kami bukannya mengajari, bukan kami yang pandai ya, bukan kami yang pintar daripada Bapak Ibu. Kita sama-sama, tapi kita sama-sama belajar di sini ya. Kita sama-sama berbagi. Kami coba menjelaskan sedikit apa itu Google Drive. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dede. Google Drive di sini bagaimana kita menyimpan file. Saya akan share screen dulu ya. Saya akan share saya. Nah, ini Bapak Ibu. Kita akan bandingkan nanti Drive dengan akun belajar ID dengan yang biasa yang dijelaskan oleh Pak Dede tadi. Untuk Bapak Ibu, saya akun belajar ID yang saya pakai. Ini akun belajar ID saya di sini. Ini. Jadi sini penyimpanan dijelaskan oleh Pak Dede tadi di sini Bapak Ibu. Ini semua data saya sekarang udah saya simpan semuanya di Drive. Jadi nggak ada lagi data di laptop. Jadi kita nggak perlu bawa flash disk kemana-mana. Kita cukup login dengan akun belajar ID kita. Jadi di rumah datanya kita tinggal ngambil. Nah, semua folder di sini. Nah, ini data penyimpanan saya sekarang Bapak Ibu. Sudah 47 GB. Banyak kan? Kalau kita pakai email biasa, ini email biasanya. Email biasanya saya coba ya, kita bandingkan ya. Saya sharekan yang email biasa. Mana email biasa? Berarti itu tanpa batas ya Pak Dodi ya? Ya, tanpa batas. Jadi email biasanya di sini. Sudah ada. Nah, jadi kalau saya mau nyimpan film Korea gitu bisa Pak Dodi ya? Wow, yang hobi dengan Korea ini ya, bisa itu bisa. Ada pertanyaan. Jadi kita mau nyimpan apa saja bisa. Jadi
Mau film kek, mau ini kek. Ini drive-nya biasanya. Kita coba lihat ya. Ini map biasa Bapak Ibu ya. Kita lihat. Kalau tadi tanpa batas. Ini yang drive biasa. Di bawahnya nanti akan ada. Ini dia. Batas maksimalnya 15 GB. Ini udah terpakai kemarin semester 1 sebelum kita dapat. Karena kita kan online, pembelajaran online. Semester 1 udah 4,6 GB dari 15 GB. Lewat 15 GB nanti kita tidak bisa lagi menyimpan kalau pakai drive biasa atau pakai akun biasa, akun Google biasa. Kita semua udah punya akun Google kan, jadi pengecekannya udah gampang. Jadi kita kembalikan lagi ke drive ini. Google ini ya. Kalau di sini udah 47 GB. Enak kan? Jadi semuanya tanpa batas. Jadi bagaimana kita memanfaatkan drive ini? Ya, kita sama seperti menyimpan file di laptop atau menyimpan file di flash disk atau di hard disk eksternal. Jadi hard disk eksternal, flash disk sekarang udah nggak laku lagi. Kalau dulu kita kemana-mana bawa flash disk. Minta data dengan kawan, colokkan flash disk ke laptop. Pak minta data Pak, pindahkan flash disk. Flash disk. Flash disk bisa kena virus. Kalau di drive nggak ada kata-kata kena virus. Flash disk ada batasnya. Kalau di drive ini nggak ada batasnya. Gimana kata kita ini? Sama. Kita bisa mau buat folder boleh, upload file, upload folder, semuanya di sini bisa. Upload file dari mana? Kalau nyimpan sama saja kita simpan dari ini. Untuk bagaimana kita mau minta data ke kawan? Di sini banyak nih. Ada drive bersama, kita bisa buatkan drive bersama boleh. Atau dibagikan, saya ingin bagikan ini exam material ini ke misalnya Pak Dede. Mau minta Pak Dede minta materi dong tentang apa nih? Nggak perlu lagi kita harus pakai PSS, bisa online. Pak Dede sekarang ada di Bengkulu Selatan ya Pak Dede ya, Bengkulu Selatan Pak Dede ya. Ya mana Pak Dede? Ada, hadir. Pak Dede lagi berada di Bengkulu Selatan, saya ada di Kota Bengkulu. Nggak perlu kita, Pak Dede butuh file saya atau saya butuh filenya Pak Dede. Nggak perlu saya yang harus datang ke Pak Dede ke Bengkulu Selatan, jauh kan, butuh waktu 3 jam baru sampai. Kita tinggal di sini aja. Saya kirim ini. Saya tinggal betul sekali. Saya tinggal bagikan aja. Bagikan ini, muat. Saya akan masukkan email Pak Dede. Saya email Pak Dede. Dede apa tadi? Dede Solihudin. Solihudin 41. Solihu. Solihudin 41 at guru SMP ya. guru.smp.belajar.id. Itu. Sip, mantap. Kita Pak Dede mau kita bagi. Kalau dia mau minta file pasti dia mau ngedit, mau ini kan? Ya. Berarti kita jadikan dia tetap editor. Kita kirim, nanti Pak Dede akan bisa ngambil. Udah Bapak Ibu. Selesai Bapak Ibu. Hemat ya Pak ya. Iya, hemat waktu ya Pak ya. Kalau dari Bengkulu ke Kaur itu berapa jam Pak? Kalau harus ke Kaur itu 5 jam lagi. Kalau ke Selatan 3 jam kan. Cukup jauh itu. Iya benar. Kalau di sini datanya 1 menit udah sampai. Iya, 1 menit udah sampai. Saya skinkan sudah ini nanti untuk bawah. Tadi saya membagikan ekstra material ke labnya Pak Dede. Pasti udah masuk tuh, nggak perlu sampai nunggu besok, nunggu lusa, 1 menit udah masuk. Itu kelebihannya Bapak Ibu untuk lab. Kalau mau nyimpan, gimana kita menyimpan? Sama Bapak Ibu. Nah, kita mau nyimpan di sini Bapak Ibu, kita mau upload file, kita cari filenya di mana. Kita seandainya kita mau simpan apa file ini ya. Sebenarnya file ini, absen ini ya, kita simpankan saja. Ini Bapak Ibu di sini akan ada ininya. Ini nanti sampai selesai, absen udah masuk, nanti dia akan otomatis di sini. Udah masuk, maka dia akan di sini. Apa? Boleh tanya nggak? Oh boleh, nggak apa-apa Pak. Saya sering pakai Google Drive ini, tapi pakai akun biasa. Iya. Nah terus kalau kita mau ganti akun Belajar ID ya, jadi kita cukup ketik ganti akun Belajar ID gitu ya Pak ya?
Enggak, kita login dengan aktifkan dulu akun belajar ID, drive-nya nanti akan kosong Bapak. Kalau bagaimana kita mau ngambil data yang di drive lama, bisa Bapak Ibu. Dan kita tapi kita download dulu drive ini, drive lama ini kan drive lama. Oh, download drive yang akun belajar ya? Enggak, Itu yang maksudnya? di akun lamanya. Kalau kita mau pindahkan filenya ke akun belajar Bapak Ibu. Kalau saya nggak pindahkan, yang di lama tetap yang di lama, yang di akun baru ini tetap file-file baru. Satu lagi Pak. Iya ya. Seandainya saya ini kan saya kepala sekolah misalnya ya. Nah, terus guru-guru saya itu saya suruh mengumpulkan semua data dia itu ke tempat saya biar saya bisa buka gitu. Nah, gimana caranya? Nah, dia dan ada satu file di drive itu, satu folder di drive itu. Gimana cara buatnya? Buat satu folder di mana guru-guru itu bisa mengirim sesuatu di folder saya itu, dan hanya saya melihat. Hanya bisa saya lihat dan guru yang itu berhubungan. Tidak semua guru bisa melihat itu. Bisa nggak kira-kira? Tidak semua guru yang bisa melihat. Nah, jadi cuma saya sama guru yang mengirim akun itu. Mengirim file itu, mengirim file. Bisa. Sama dengan ini tadi, apa yang saya bagikan dengan Pak Dede tadi, yang bisa melihat hanya saya dengan Pak Dede, yang lain nggak bisa. Tapi kalau kita di drive bersama, itu semua yang bisa melihat nanti. Ini kan banyak. Maksudnya gimana bikin folder itu, Pak? Bikin folder biar maksudnya nanti guru-guru tuh bisa mencari folder itu di drive itu. Oh ini kita folder ini. Tapi kalau folder ini kita buka untuk publik, ini kan di sini ada contoh ini, yang ini kan ini folder SMK Kota ini. Ini semua ini, tapi semua sekolah bisa buka. Ini kan folder yang sudah saya buat nih. Jadi semua ini bisa buka nanti. Kalau yang hanya berdua saja tapi kita buat sistem berbagi file, berbagi drive tadi dengan sistem bagikan, klik kanan dibagikan. Kita mau bagikan folder tersebut ke Pak Dede. Berarti nanti kita bagikan Pak Dede. Nanti kita buat lagi folder untuk Bapak satu lagi. Iya. Itu kalau hanya untuk berdua saja. Iya. Maksudnya gini Pak, gimana cara bikin folder? Jadi ininya Pak Dodi, buatin foldernya dulu Pak Dodi. Oke, saya buatkan foldernya dulu ya. Iya. Ini di baru, ini kan ada folder nih Pak. Nah, Folder. Foldernya Bapak mau kasih folder apa namanya? Sekolahnya dulu mungkin Pak. Foldernya SMP 21. Nah, jadi nanti guru-guru bisa cari folder itu dan masukkan datanya ke sana. SMP 21 ya. Mau nggak? Nah ini tadi SMP 21. Nah di ini kita bagikan. Kalau mau kita bagikan ke guru-guru, kita bisa bagikan link ini Bapak Ibu, boleh Bapak ya. Atau kita yang mengetik ya saya dengan Pak Dede tadi. Kalau ini saya bagikan link. Nah, linknya kita dapat. Tapi ingat di sininya Bapak, dibatasi ini. Nah, di sini kan ada nih. Siapa saja yang bisa mengakses. Apakah semua yang memiliki link atau hanya mereka yang punya akun belajar ID. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita untuk bagikan, siapa saja yang memiliki link, selesai. Ini agak selesai. Internet saya agak lambat nih. Nah, kita salin linknya. Link inilah yang udah disalin kita bagikan ke grup WA guru-guru SMP kita. Maka nanti. Pak, maksud saya bukan itu Pak. Yang mana? Jadi gini. Saya kan ada folder tuh. Kalau saya bikin drive yang lama itu, yang akun lama itu kan. Kalau tidak salah saya begini, misalnya saya buat folder SMP 21. Di SMP 21 itu saya masukkan akun setiap guru itu saya masuk akun di sana, akun guru. Semua guru masuk. Saya masukkan semua akun guru itu di folder itu. Dia nanti guru-guru mengirim RPP itu mengirim apa di sana dan saya bisa melihat di sana. Ya berarti yang saya kayak Pak Dodi tadi. Tambahan mungkin Pak Dodi. Tambahan mungkin Pak Dodi. Pak Dodi. Belajar gimana maksudnya? Ya. Pak Dodi,
Ya, boleh silakan Pak Dede. Tambahan mungkin ininya masih di Pak Dodi. Bapak siapa tadi yang bertanya, Pak? Mohon maaf. Pak Dep tadi kayaknya ya. Ya. Nah, Yes. bisa gunakan ini aja, Pak, karena kelebihan daripada akun belajar.id sama Drive yang biasa itu kita punya Drive bersama. Nah, coba Pak di yang Drive bersama itu diklik, Pak. Nah, kalau yang bersama ini nanti semua yang ini bisa masuk Pak, karena dia minta satu-satu aja. Itu minta. Ini kan dia Ini bersama gini. saya nih. Nah, ini Untuk kan guru bersama. di sekolah aja, Pak. Oh, kita buat untuk sekolah. Nanti untuk kolaborasi untuk guru di sekolah, jadi nanti guru-guru di sekolah Bapak tadi nanti bisa ditambahkan di sini nanti di Drive bersama. Jadi nanti bisa masuk, nanti Bapak sebagai nanti admin kan bisa, kalau misalkan guru-guru supaya tidak saling menghapus nanti bisa juga di Drive bersama ini. Jadi untuk Drive bersama ini nanti bisa dikhususkan untuk sekolah Bapak, karena kelebihan dari akun belajar.id sendiri kita punya Drive bersama. Nah, itu nanti yang akan membedakan dengan Drive biasa gitu, Pak. Berarti tidak harus buat folder, cukup Drive bersama saja. Di Drive bersama kan nanti bikin foldernya, Pak. Bisa bikin folder. Tidak masukkan akun guru di sana. Bisa masukkan akun guru. Coba Pak dipraktekkan aja Pak, langsung bikin foldernya Pak. Buat folder aja. Yang di Memang kalau Halo, baru aja. Pak Dede, ya. Pak Dede, halo. Ya. Pak Dede, saya Pak Tony dari Benteng. Ya, Monggo, Pak, monggo. Mungkin Oh, maksud Pak Dede itu begini Pak, jadi kami juga sering mengalami, jadi maksudnya gini, guru-guru tuh mengirim ke Pak Dede, jadi orang yang lain nggak bisa lihat file yang dikirim, cuman Pak Iya. Dede bisa lihat, jadi data-data itu terkumpul semua di foldernya SMP 21 gitu kan Pak Dede kira-kira? Oh, Nah, jadi bukan Drive bersama. Kalau Drive Bukan Drive bersama. semua bisa lihat. Jadi kita ini mengupload file ke suatu folder sehingga Pak Dep sebagai kepala sekolah bisa lihat semua data-data guru yang upload lagi maksudnya. Oh, iya. Seperti- Mungkin itu Pak Dep ya? Ya, gini. Izin Pak Dodi. Kita jelaskan tadi ya. Iya, izin Pak Dodi. Ya. Ya. Jadi gini, Pak Dep. Halo Pak Dep. Ya, halo, sip. Terima kasih Pak Tony. Jadi memang benar. Jadi saya ini mikir juga, yang maunya Pak Dep ini kan ada folder sekolahnya Pak Dep. Ya Pak Dep ya. Ya. Tapi di dalam folder sekolah itu ada folder masing-masing guru. Ya, masing-masing guru bisa akses ke sana, tetapi tidak saling lihat file yang lain. Ya, berarti buat di file Drive yang biasa aja Pak Dodi. Ya sama kayak Yang pertama tadi, tinggal lagi. Iya. Berarti dalam folder ada folder atas nama guru Iya. dan dibagikan aksesnya ke guru. Iya. Ya. Gitu Pak Dep ya. Jadi ya kayak gitu kan saya dengan Pak Dede tadi. Iya. Ini kan sudah ada folder SMP 21 nih. Jadi Hmm. kita tambahkan lagi folder. Nama gurunya. Ya, nama gurunya Dede. Jadi untuk Pak Dede nanti dia akan mengupload ke Pak Dede ini. Nanti kita tambahkan lagi seandainya Pak Ferry. Iya. Oke, kalau lambat ya Pak Ferry gitu. Gitu ya Pak ini ya Pak yang ini tadi Pak. Iya, Pak. Iya. Jadi yang Pak Ferry ini kita bagikan, kita masukkan emailnya Pak Ferry. Jadi Pak Ferry hanya bisa mengakses yang dia. Pak Ferry Ferry, sama dengan kayak Ferry. Pahleka. Pak Pahlekanya Pak. Oh ini apa? Iya, Pahleka 91 admin Oh, saya. admin. Admin ya, Pak ya. Iya, karena dulu di SMA dulu kan. Admin SMA.belajar.id. Bisa meriset Pak ini nih, bisa meriset kawan yang salah ini. Iya. Nah, dan di sini juga kita kasih perintah Pak, biar enak Pak. Misal upload. Nah, yang perlu diupload Pak Dep. Semua materi ke sini ya. Iya. Ini. Oke, Pak Ferry. Nah, Ini- untuk yang Pak Berbeda dengan Drive biasa nih kan? Beda. beda. Jadi Pak Ferry hanya akan bisa mengakses foldernya Pak Ferry. Mm-mm. Yang bisa mengaksesnya kita dengan
Pak Peri, yang Pak Dede kita buat juga kayak gitu. Iya, iya. Ya, Pak Dede kan, Pak Dede itu udah ada. Nah ini, kan sama, akan masukkan semua data. Jadi nanti setiap tugas-tugasnya Pak Dede atau RPP-nya Pak Dede, misalnya rekap absennya, rekap nilainya Pak Dede, dia bisa uploadkan sini. Pak Peri juga, kita sebagai Bapak, sebagai kepala sekolah bisa mengecek, oh, Pak Dede ini mengumpul RPP. Bisa tuh. Jadi data nilainya belum masuk, belum diupload, kita bisa ini. Itu Pak ya, kalau ininya. Iya, iya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Sepertinya agak sedikit berbeda saja dengan akun biasa, Oh karena Iya, paling ini kapasitasnya kecil. iya, kapasitasnya ini Pak yang luar biasa. Terkadang kan penyimpanan yang biasa kan udah diperlihatkan tuh hanya 15 giga. Nah, kalau yang akun belajar ini kita lebih banyak. Jadi di dalam folder itu nanti saya kan udah dibagikan nih sama Pak Dodi tadi, ada folder sendiri nih. Nah, jadi saya pun bisa menambahkan folder RPPK. Coba buka Pak, coba langsung ini Pak. Dibuka Pak ya, saya buka ya. Buka, Oke, siap Pak. buka Biar langsung Pak ya. biar langsung. Benar sih katanya. Oke, Salah lagi. siap saya buka dulu. Oke. Oke, SMP 21 udah di Pak ya? Ya, SMP 21 di drive yang dibagikan ke saya ada tuh, Pak. Iya, ntar. Yang dibagikan ke saya biasanya. Dibagikan kepada saya ya. Oke, ya ini. Ini Nah, Pak Peri. ini ketika ini aksesnya tadi apa Pak? Editor kalau nggak salah. Diedit ya? Ya, editor. SMP 21 jadi nampak nih. Nah, SMP 21-nya. Karena yang dibagikan tadi itu folder yang di dalamnya, Pak. Ya, kode yang di dalam. Yang bisa ngelihat itu SMP 21, itu Bapak. Itu per yang aku yang tidak per. Maksud aku per Nah, ini Pak. Ini kan udah saya buka nih. Nah, di sini saya bisa menambah. Misal di sini tugas dari Bapak tadi kita untuk RPP gitu kan. Nah, RPP. Nah, nanti ketika Bapak melihat di drive-nya Bapak, Pak Dodi nih yang penguasa isanya kepala sekolah. Jadi di Pak Dodi nanti muncul di sini. Nah, ketika ini mau mengupload file, jadi filenya ini bisa kita upload juga. Bisa kita upload file. Bentar, Per. Iya. Sebentar. Oke. Seru ini kayaknya. Itu ya. Maksud saya itu ketika Pak Dodi bikin SMP 21, nah Per itu pas buka bisa kelihatan SMP 21 di Per itu. Oh, nah kalau SMP 21-nya itu yang di-share-kan Semuanya bisa lihat. baru masing-masing, nanti Ya, semua semua guru bisa saling melihat filenya masing-masing. Oh, caranya Pak Peri, Ya. mungkin masukkan aja caranya. Kalau saya di pangkalnya tuh dibuat nama sekolah, misalnya Ya. SMP 21 strip Baru nama apa ya? 21 Ya. strip Dodi gitulah, gitu-gitu. Iya. Ya, oke. Trik ya Pak ya. Oke ya, siap. Oke. Gak apa-apa ya, saya bantu-bantu ya. Iya, kita Saling melengkapi ya. saling iya. Ya, siap. Oke. Nah, ini jadi pas di awalnya ini ya. Ya, di awalnya. Nah, kita ganti nama. Jadi SMP 21 Peri. 21 underscore Peri. Ya, Nama lah. nama foldernya itu ya. Oke, gini Pak ya. Nah,
Ya. Pak Dep. Nah, siap. Oke. Nah, oke. Di sini kita dari PP. Lalu mungkin lagi Nilai. rekap kehadiran siswa. Ah, Rekap ya. kehadiran. Nah, nanti ini bisa diupload. Nah, RPP ini Pak Dep ya. Misal guru-guru sudah ada nih. Nah, ini tinggal di upload file. Nah, jadi file yang ada di laptop selama ini silakan diupload. Ini saya nggak ada file yang di sini karena semua file itu berada di laptop yang satunya lagi. Ini saya gunain Chromebook soalnya. Jadi cuma untuk Zoom. Jadi bisa diupload Pak. Baik itu berupa gambar, baik itu berupa PDF dan dokumen-dokumen lainnya. Kayak gitu. Sekarang ini kalau misalnya tidak bisa dilihat teman-teman kan? Ya. Nah, sekarang saya mau tahu kalau teman-teman bisa melihat. Nah, jadi gimana cara folder Ferry pas ketika Pak Dodi buat folder SMP21, dia masukkan akun Ferry bisa lihat folder SMP21 itu. Jadi yang ini kan hanya dibagikan ke yang folder saya. Sekarang folder, oke, paham. Pak, oke, saya close-kan ya Pak Dodi ya? Ya. Oke, coba dibuat share yang ini ya Pak Dodi. Yang folder Indo, iya. Iya, share screen aja Pak Dodi. Ini tadi udah masuk nih rekap kehadiran sama ininya, sama Iya. Memang, nah itu udah masuk tuh ya. udah masuk nih. Ini kan ada folder. Langsung jadi sangat kecepatan kita dalam berbagi file itu lebih cepat dibanding. Iya. Jadi sekarang folder SMP 21-nya yang mau dibagikan. Bagian satunya dibagikan, Pak. Atau gimana Pak Nevi? Jadi gini, kalau seperti ini saya sudah pernah melakukan ini kan. Nah, jadi maksud saya ketika Pak Dodi bikin folder SMP21. Nah, di folder SMP21 itu Pak Dodi masukkan akun Pak Dede, akun Pak Ferry kan. Nah, ketika Pak Ferry buka folder saya, terus ada SMP21. Nah, ketika Pak Ferry buka SMP21 ada folder ini, folder kawan-kawan misalnya ADD, misalnya Depi, Tony. Nah, seperti itu. Cuman Pak Ferry memasukkan filenya pilih yang Pak Ferry misalnya. Ya. Masukkan yang Dede, cuman Dede bisa melihat yang Pak Ferry tadi. Pak Tony bisa melihat yang Ferry tadi. Jadi ada daftarnya. Jadi ketika Pak Ferry membuka folder SMP21 itu ada daftar nama-nama, tapi akunnya tidak bisa dilihat kan? Seperti itu. Gimana caranya? Akun Gmail-nya. Gmail. Jadi Gmail. Kalau kita menggunakan Drive dengan akun biasa, jadi seperti ini. Pak Dodi bikin folder SMP21. Nah, di SMP21 itu ada lagi folder-folder. Folder itu folder Pak Ferry, folder Dede, folder saya, folder Pak Tony. Nah, ketika si Ferry tadi buka dengan akun dia, nah dia klik SMP21, dia bisa lihat di SMP21 ada folder teman-temannya. Nah, jadi dia cuma masukkan file itu ke folder dia saja gitu. Nah, berarti yang tadi kita bisa pakai drive bersama kalau seperti itu Pak. Jadi folder itu bisa diakses oleh semua yang tergabung di dalam drive bersama tersebut. Drive bersama ya? Ya, drive bersama kalau kayak gitu. Jadi seperti ini kan ada folder nih ya. Ini kan ada folder kami kan pelatihan akun belajar. Ini yang GMT yang sekarang. Jadi di folder GMT ini semua peserta GMT bisa melihat folder-folder kawan-kawannya. Kalau yang ini belum ada karena hanya berdua ini tugaskan. Atau ini berdua saya dengan Ibu Enika di Padang. Jadi hanya berdua aja gitu Pak. Jadi dalam folder ini siapapun yang kita masukkan ini bisa orang itu bisa melihat folder-folder yang ada dalam itu. Itu yang Bapak maksud drive bersama kita pakai. Kalau kita menggunakan akun biasa gimana Pak? Akun biasa, Gmail bukan ini. Beda ya? Nah, kalau di Gmail ada nggak drive bersamanya? Akun biasa itu nggak ada drive bersamanya Pak. Nggak ada drive bersama. Tapi ada. Kita buat seperti itu.
Nggak ada. Baru Kalau buatnya ya ketika sama kayak gini juga bisa ini, tapi di sini sistemnya kita bagi link Pak. Kita SMP 21 ini saya link, saya bagi linkkan. Oke, kita coba ya. Saya bagikan ke kolom chat kita aja Pak. Tadi saya udah ini ya. Mana konsen kita ciptakan dulu chatnya mana. Ya. Pak, kalau sudah selesai Pak penjelasan sama Pak Dodi, saya boleh bertanya Pak tentang Boleh, silakan Bu Sri. Kita dengan Pak Devi. Sekarang saya sudah bagikan link link drive folder SMP 21 di chat kita. Silakan Bapak Ibu yang dapat link bisa mengakses folder itu. Jadi dalam folder itu nanti Bapak Ibu bisa melihat folder SMP 21 Pak Pilih dan Pak Dede. Sama kayak gitu. Kita tinggal tambahkan lagi folder apa yang kita mau tambahkan. Dengan aksesnya tadi SMP 21 aksesnya. Sudah umum aksesnya tuh Pak. Ya, aksesnya sudah saya umumkan. Nanti kalau untuk SMP, jadi aksesnya hanya kita bagikan kepada guru-guru SMP kita saja, dan kita bagikan kepada guru lain. saya pernah coba. Itu Pak. Saya pernah coba kemarin itu dulu waktu Ya. tahun kemarin. Saya pakai Google Drive. Saya buat ini folder SMP 1, saya masukkan akun tadi kan, ada folder CA, folder CB, dengan folder itu dengan akun masing-masing. Nah, ketika saya share dibagikan itu kan, Ya. guru saya itu tetap tidak bisa melihat folder SMP 21 itu sama seperti ini tadi, persis seperti ini tadi. Nah, jadi berarti ini apa status linknya di sini ya, pas di dapat linknya di sini kan harus kita ubah Pak. Nah, ini kan dibatasi nih, ada dibatasi, ada yang siapa saya dapat link. Nggak tampil Pak, nggak tampil. Nggak tampil ya? Maaf. Oke, belum ya. Oke, benar. Udah tampil ya? Ya, Nah, di sini dibatasi atau kita pilih yang ini, siapa saya yang dapat link bisa membuka folder tersebut. Jangan kita batasi. Kalau kita batasi, yang lain nggak bisa dapat. Jadi kita harus, kalau ini kan dibatasi, ini pasti Bapak Ibu nggak bisa bukanya. Kalau kita pilih yang ini, siapa saja, maka semua yang mendapat link tersebut akan bisa melihat foldernya. Coba sekarang itu kan udah saya umumkan itu. Coba Bapak buka. Ada nggak folder 21 kalau Bapak buka link yang saya bagikan tadi? Temu nggak Bapak? SMP 1. Pak Devi? Oh ya, saya lagi pakai HP. Aduh. Tapi saya udah bisa lihat. Saya bisa lihat. Saya udah ini Pak. Jadi saya udah baca di chat, ada berapa? Ya, udah bisa dibuka. Nah, Ibu Sul ini sip ada. Seperti itu Pak. Tapi ingat di pengaturan ininya kita siapa saja yang dapat link bisa melihat. Kalau kita batasi nggak bisa mereka melihat, hanya kita yang bisa melihat. Oke. Mungkin Ini, Pak, ya. masalah yang lain di situ Pak. Oke, mudah-mudahan dari kami mudah-mudahan bisa itulah bisa. Oke, terima terima kasih. Pak Dodi, mungkin ada yang bertanya lagi tuh Pak Dodi. ada bertanya. saya Pak. Oke. Oke, silakan Bu Sri. Iya. Aduh. Gini Pak, saya kan mau coba untuk aktivasi akun belajar saya. Iya ya. Sudah saya dapatkan dari operator. Masalahnya ketika akun saya aktifkan, saya diarahkan terus Pak ke akun saya yang lama karena memang alamat email yang diberikan sama operatornya berbeda Pak dengan yang biasanya saya pakai di SIM PKB, yang biasanya saya pakai di akun yang biasa saya pakai di laptop, di handphone gitu Pak. Sehingga ketika saya masuk, saya susah login untuk memasukkan password dan mengaktifasi akun belajar ID saya. Oke. Ibu sekarang pakai laptop, Bu? Ibu pakai laptop. Tapi Bu, Lanjut ya Pak Dodi. maksudnya coba aja Ibu praktikkan, nanti kita bisa lihat salahnya di mana. Kalau Ibu Zoom-nya pakai laptop. Ya, pakai laptop nggak Bu? Saya sekarang Pak lagi pakai handphone karena kurang nyaman sebenarnya Pak. Saya rasa Zoom pakai pakai laptop. Jadi laptop saya sebenarnya ini lagi saya kotak-katik karena maksud saya kan Pak, saya sambil mendengarkan tadi arahan dari Pak Dodi, arahan dari Pak Dede gitu kan.
biar saya sambil coba gitu dari laptop. Oke. Oh, nggak Gitu. apa-apa. Ternyata ketika dan tapi ada saya Pak jadi share screen-nya. Jadi ini kan Pak, jadi pas saya masuk itu lagi-lagi saya dimasukkan ke dalam akun Google saya. Awalnya masuk ke dalam email saya, kemudian ini selamat datang di akun saya lagi. Makanya saya bingung-bingungnya di situ. Umur aja udah selesai, Bang. Oke. Lanjut, Nah, Pak Dodi. kalau Bapak kalau Ibu pakai laptop, Ibu bisa langsung share screen, Lebih kita akan mudah. lihat di mana salahnya. Tapi kalau ini saya coba aja ya. Tapi kan biasanya tadi penjelasan Pak Dede tadi jelas ya bahwa cara pengaktifkannya ya. Bisa coba. Saya menjelaskan atau Pak Dede nih? Pak Dede. Mana Pak Dede-nya? Pak Dede. Saya udah berhasil malah. Boleh silakan Pak. Oh. Saya di sini mati lampu ini, takut nanti malah terpental. Aduh, mati lampu ya. Ya oke. Atau ada yang lain mau coba gimana kita? Pak Ferry. Saya mau bagi pengalaman nih. Saya baru Oh, bisa. boleh. Masih kalau tinggal dulu suruh mati lampu. Hmm, Pak Dede. saya Oke, baru bisa buka ini. Baru bisa, iya, Ternyata ya. Terima kasih tadi buat Pak Ferry ya Pak Dede, yang sudah. yang Iya. menjelaskan Pak Dede ya. Oh, Pak Dedi, iya itu. Iya. Saya baru membuka tadi barusan, memang betul seperti yang disampaikan oleh Bu Sri, ya. Berulang kali saya nggak bisa. Terus ternyata setelah saya mengikuti tutorial dari Pak Dedi, saya langsung praktek sendiri, langsung buka. Memang yang muncul pertama memang email kita yang biasa kita pakai. Kemudian kita coba yang masukkan ke Google yang baru, kita tambahkan, kita masukkan email dan passwordnya, ternyata betul langsung muncul seperti yang tadi tutorial tadi, ya. Ya. Kemudian ternyata passwordnya minta diganti, Ya, minta diganti. Iya kan? passwordnya. oke. Setelah itu baru kita bisa masuk seperti apa yang Oke. disampaikan oleh Pak Dedi. Itu mungkin pengalaman saya yang bisa saya berikan untuk Ibu Sri tadi. Semangat Ibu Sri seperti saya tadi ini. Demikian, terima kasih. Ibu, Oke, saya makasih, tetap Bu masuk ke Sapo. dalam akun saya ini. Iya, kemudian lewat laptop saya- aja Ibu, lebih mudah. Oke, Bu Sri, saya skin aja Bu Sri ya. Saya Iya, boleh Pak, biar saya makin paham soalnya saya lagi buka laptop juga Pak. Biar langsung masuk aktivasinya. oke, Saya ini semangatnya Ibu Guru ini ya. oke, Pak. Kalau di laptopnya sudah ada akun Gmail, kita pengen jelaskan oleh Pak Dede tadi. Ini kan akun Gmail saya nih, kan akun Gmail pribadi nih. Nah, di sini kita kan ini kan akun Gmail pribadi saya nih. Dodi Adisandra gmail.com. Gimana kita bisa ininya kita tambahkan akun lain atau kita keluarkan juga nggak apa-apa, tapi enaknya kita tambahkan aja, tambahkan akun lain. Nah, dia kan kembali ke sini kan. Kita ini karena udah ada banyak akun di sini. Iya, betul. Kita Persis. gunakan akun lain lagi, kita gunakan akun Iya. lain. Iya. Nah, kita masukkan email belajarnya Dodi Chandra 28 Mm-mm. guru.smk.belajar.id. Hmm. Kalau pertama login ya, baru pertama login, passwordnya ini password bawaan dari operator yang kita dapat. Karena saya ini udah login, udah aktif, jadi passwordnya password saya jadinya di sini. Tampilkan biar terlihat. Karena ini passwordnya password saya, Bapak. Bu. Iya. Rudi, saya ada Ya. akun yang belum diaktifasi, ini ada satu yang punya teman. Saya coba langsung aja ya. Boleh. Karena kalau saya nggak bisa saya perlihatkan passwordnya, karena passwordnya password pribadi saya, udah saya ganti. Bukan password. Kalau password yang dari Kemendikbud nggak apa-apa kita tampilkan, karena bakal akan diganti nantinya. Maksudnya Pak ya. Ya, kalau ini saya tampilkan ya password saya nantinya. Atau kalau enggak ini juga Pak, biar enggak ini kan tips juga. Jadi Google kita itu di laptop kita atau di Chromebook kita itu enggak cuma satu. Kita bisa buat Google satu kita untuk apa, dua kita untuk apa. Jadi masing-masing kita punya ini. Memang terkadang ketika kita masuk dengan satu akun kayak gini, munculnya kadang akun yang ini, akun yang itu harus milih dulu gitu kan? Ya, kalau saya buat dua, saya memang jadi Ya. dua, jadi khusus satu Chrome khusus akun belajar, satu khusus Chrome Bener. Ntar dipraktekin aja Pak Dodi. yang
yang buat 2 ya. Iya, yang buat 2. Oh, bisa Kayaknya dua. lebih tertarik nanti ibu-ibu tuh nanti. Satu laptop punya 3 Chrome gitu kan. Iya, bener. 3 akun berbeda. Oke, Pak Peri. Ya. Ini mungkin sama Bapak Ibu mungkin ini bisa dilihat di circle-nya. Ini ada Suaranya kurang jelas, Pak. kurang jelas ya, Pak? Ya, kecil. Kecil, kecil. Halo? Suaranya kecil, Pak Padli. Kecil ya, Pak ya? Iya. Udah besar, Pak ya? Udah besar. Oke. Bisa dilihat langsung mungkin dari awal kan. Ini kita sudah dapat akunnya tadi dan sudah kita download di sini yang akun PTK-nya. Ini akun yang baru pertama kali. Kemudian kita buka Gmail. Di sini Gmail ya. Gmail baru pertama kali. Bisa juga di logo itu tadi juga bisa atau di ini juga bisa kok. Nah, di sini juga bisa ya, di akun ini. Nah, kemudian cari bawah, geser ke Tambah bawah. akun lainnya. Tambah akun lain. Iya, betul. Kemudian ini karena banyak akun. Ini banyak juga akunnya nih. Banyak akun ini tanda-tanda ini, Pak Dodi ya. Iya, kok banyak kali akunnya itu ya. Iya. Jadi harus waspada ini sama Pak Padli nih. Iya. Kemudian saya masukkan password yang sudah diberikan. Ini ya, saya copy. Ada gambar dolar dimasukkan. Jangan ditinggal dolarnya. Iya, dolarnya itu. Dolar paling tidak dimasukkan itu. Dolarnya berapa? Itulah. Jangan sampai dolar yang tinggal. Tampilkan, Pak. Nah, tampilkan, tampilkan, Pak. Tampilkan, Betul, Pak. Oh, Nah, betul sama seperti saya tadi. ya. Iya. Dolar itu harus dilihatin, Pak. Tinggal kita terima Terima ininya. aja. Pokoknya kita klik yang warna biru ini. Iya, betul. Sehingga nanti Buat meminta sandi buat baru. sandi. Baru. Kita misalnya ganti SDN 63 misalnya, SDN 63 Lebong misalnya. Kemudian sini lagi SDN 63 Lebong. Nah, Buat sandi. dengan sandinya yang pertama dan sandi kedua harus sama ya. Nah, ini langsung kita aktif. Langsung Nah, jadi. dapat Iya, Iya, langsung jadi. betul. Nah, jadi Bu Sri tadi gimana lah ya salahnya ya Bu Sri ya? Iya, sama. Seperti Sudah saya. saya coba Pak. Bisa, Bu? Udah Bu. diproses. Udah Pak, udah bisa ditambah akunnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Bu, sudah netas. Alhamdulillah. Iya. Pada jalan-jalan kan Pak, bagus bertanya. Iya, betul. Benar, benar. Benar, ya. Benar. Oke. Saya kan Kembali Bapak ke Ibu, kalau dari Oke, saya Bapak cukup Ibu ya, ada yang jadi nanya? Ada Oh yang iya, nanya. terima kasih Feedbacknya udah- Bapak Ibu yang sudah bantuin tadi. Iya, sama-sama Saya Bu. sudah aman tenang-tenang saja. Karena memang IT ini harus sering-sering dicoba ya, Pak Dodi ya. Iya, kalau kita namanya IT kan, makin sering kita coba makin lancar Bu. Kalau kita nggak coba, tinggal kita Bu. Kayaknya tambah seru Pak Dodi ya dengan Pak Peri ya. Iya, tambah. Kayaknya Iya. baru aktivasi aja udah seru ya. Penasaran? Penasaran. Apalagi besok yang lebih ini lagi gitu. Besok pengenalan lebih ini lagi besok ya. Nah, mungkin ada penambah Pak Peri atau ada yang Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan, kami persilakan. Betapnya dari saya udah. Iya, mohon izin Pak bertanya. Boleh, boleh. Ya, Silakan. Ya, nama saya Ira Ramadhani Pak. Saya mau Gimana, Bu Ira? bertanya. Tadi yang folder yang Bapak buat, yang SMP 21 tadi Pak, Ya, ya. itu tadi, ini kan saya buka Google-nya itu pakai akun pribadi saya kan Pak. Ya, ya. Nah, tadi ketika saya buka Drive, muncul memang folder SMP 21. Ya, Di folder pribadi saya, bukan Ya. di Belajar ID. ya, ya. Oh, tiba-tiba hilang ya Pak? Kok hilang? Oh iya. Kok hilang? Kok tiba-tiba hilang, Bu? Oh, Pas saya enggak, lihat Pak. ada lagi foldernya gitu. Sekarang masih ada? Sekarang Atau masih Bapak ada? hapus? Enggak, saya nggak hapus. Sekarang masih ada? Iya. Masih Saya, ada nggak? Ayo Share kita screen cari aja, Bu. sama-sama.
Sekarang masih ada. Kok bisa Tadi aktif? Tadi aktif masukkan itu. akun. Kalau Udah pada hilang, Bu. dimasukkan akun boleh masuk, tapi pada tidak masukkan akun ya. Enggak, karena itu tuh siapapun boleh ini tanpa akun juga nggak apa-apa, bisa. Kalau Pak Dep tuh memang galak ngilang-ngilang, Bu. Bisa ya. Masih hilang, Bu? Nggak ada sekarang, Bu? Ibu pakai laptop atau HP, Bu? Nah, muncul lagi pertanyaan Pak Dodi. Pakai laptop, Pak. Nah, share screen aja, Bu. Coba share screen, Bu. Oh, iya, Pak. Iya, coba, Bu. Tak lihat, Bu. Ya, kita lihat dari sini. Pak. Kok bisa hilang ya? Iya. Kita lihat bersama. Wah. Kok nggak bisa ya, Pak? Share screen, Pak. Oke, izinkan dulu. Siapa nih? Oh, kita izinkan dulu ya, Ibu. Siapa? Bu Ira ya? Bu Ira, silakan di-share, Bu. Udah diizinkan, Pak. Bu Ira bisa. Iya, belum diizinkan, Pak. Nah, Ya, dia harus diizinkan dulu. Pas disable nanti, Pak. Mana nih, Izin mana nih? masuk, izin masuk. Pak Padli. Siapa hostnya? Oh, Pak Padli ya? Pak Padli. Pak Padli, Ibu Ira jadikan co-host, Pak. Halo, Pak Padli. Mana Pak Siap, Padli? siap, Pak. dia. Siap, Pak. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Bentar ya. Bentar, Bu Ira ya. Iya, Pak. Nah, tunggu dari Pak Padli ya, hostnya Pak Padli. Kita cek kok bisa Sudah, tiba-tiba Pak. hilang ya. Sudah. Nah, udah tuh. Udah, Bu, coba, Bu. Silakan, Bu Ira. Oh, Nah, ini, Pak. oke. Dibagikan kepada Dibagikan saya, Bu. Halo, Pak. Drive yang dibagikan ke saya. Ya. Ada nggak di drive yang mungkin klik dulu yang tadi, Bu, kayaknya, Bu. Klik yang mana, Pak? Apa saya klik yang link Bapak kasih tadi ya, Pak? Klik link yang tadi dulu, Bu. coba klik link Oh, yang tadi. Bu. klik link yang tadi dulu ya, Pak. Iya, link yang tadi. Mana link yang tadi? Masih ada, Bu, link yang tadi, Bu? Masih ada. Ini saya stop dulu ya, Pak. Ya, Share-nya? stop dulu. Iya. Nggak nampak ya. Atau dimatikan ini, close ininya aja, Bu. Close kan ini aja, Bu. Oh. Bentar ya, Pak. Atau close. Mungkin bisa juga tadi. Nah, ini linknya, Bu. Udah saya kopas lagi, Bu. Ya, bentar ya, Pak. Kita tunggu. Nah, ini Pak. Nah, itu ada. Kayaknya Bu. Itu ada, Bu. ada, tapi ketika saya tadi entah buka belajar ID kan di Chrome yang berbeda, itu nggak ada lagi saya temukan ini Ini, gitu loh ini saya. tempatnya ini, Bu. Tempatnya dibagikan kepada saya, Bu. Bukan di lab saya jadi. Jadi di Ya. drive Bukan di lab saya, tapi dibagikan kepada saya. Nah, di sana tempatnya, Bu. di mana, Pak? Di lab Oh, dibagikan ke dibagikan saya. kepada Ya, saya. ya. Klik aja itu. Oh iya ya. Ya, dia akan ada nanti. Coba saya Tetap lihat ada. ya, Pak.
Nah, balik lagi. Kan lab saya ini kan lab ibu nih. Nah, coba Iya. balikan saya. Tunggu, Bu. Oh iya Pak. Ya siapa? Ada kan? Ada Bu. Ada. Dia tempatnya dibagikan ke saya karena itu folder itu kan dibagikan ke kita, bukan hak kita, Bu. Oh, saya kira langsung ke drive saya atau ke Ya, drive bersama gitu. dibagikan ke Oh, saya. ya, baik. Ya terima kasih ya Pak. Ya, Ibu Ila, sama-sama, Bu. Saya stop ya Pak share-nya. Ya, Bu. Oke, silakan kalau ada yang lain. Pak Peri, gimana Pak Peri? Masih ada yang lain yang ini? Ya, silakan Bapak Ibu. Jika nggak ada, ini saya akan coba ini Pak. Jadi kita kan besok pertemuan lagi. Dan bagi kawan-kawan yang belum hadir, karena ini banyak yang chat mati lampu gitu kan, hujan. Nah, jadi kami akan mencoba jika tidak ada pertanyaan, menjelaskan tentang untuk bergabung ke classroom-nya. Iya. Izin ya Bapak Ibu, saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Oke, saya izin share screen. Oke. Pak, mohon izin boleh bertanya lagi Pak. Oke, nggak apa-apa, silakan Bu. Ketika saya buka akun Belajar ID saya, dibagikan ke saya itu tidak Kosong. ada. Kosong. Iya. Karena ketika Ibu mengkliknya tadi, dia langsung otomatis ke email Ibu yang lama. Yang aktif berarti? Iya, benar. Jadi harus aktifkan email mana dulu yang mau Ibu aktifkan. Oh begitu Pak. Iya. Jadi bukan hilang, tapi nyangkut di tempat yang lain, Bu. Bisa aja. Terima kasih Pak. Oke, siap. Makanya enaknya satu klom satu email Bu. Jadi buatkan 2 klom. Jadi emailnya beda-beda. Kalau saya kan 2 nih Bu. Email klom email pribadi lain, klom email Belajar ID lain. Benar. Baik. Oke, selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita selain pertemuan secara Zoom meeting seperti ini, kami akan berbagi di Google Classroom, yang mana isi Google Classroom nanti berupa tugas, tugas dan mengenai rekaman kita setiap malam, ya Pak Dodi ya. Ya. Iya, jadi rekaman kita malam hari ini itu akan kita share, jadi bisa dilihat. Nah, siapa yang bisa lihat? Siapa yang bergabung di dalam Google Classroom. Oke, kita akan kembali ke sini. Nah, oke, ini kami sudah membuat foldernya, membuat classroomnya untuk kita. Nah, tapi di sini kami praktekkan lagi biar enak. Pindah. Oke. Jadi ketika kita ingin membuat classroom, sama posisinya, kita klik ini dulu, maka klik yang classroom seperti kami mengklik tadi. Nah, akan muncul seperti ini dan ada tanda tambah di sini. Buat atau gabung dengan kelas. Nah, yang membedakan kita dengan akun siswa tidak ada fitur untuk buat. Mereka hanya ada fitur untuk gabung dengan kelas. Makanya ketika pertama sekali kita login, ada pilihan sebagai siswa dan ada sebagai guru. Pilihlah kita sebagai guru. Nah, di sini kita akan membuat kelas. Nah, pelatihan
Oke, pelatihan, belajar, ID GMT Bengkulu. Nah, ini nama kelas kita ya. Oke, on proses. Oke, nah ini Bapak Ibu, kita sudah membuat. Nah, kalau untuk gabung ke kelas sama seperti tadi. Nah, di sini nanti kami akan memberikan tugas, ada tugas, lalu ada materi, dan ini akan kami berikan nanti. Nah, selanjutnya di sini ada siswa dan di sini nanti tempat Bapak Ibu bergabung. Dan di sini nanti akunnya Pak Dodi, Pak Padli, Pak Dede, Mr. J nanti. Nah, sekarang untuk bergabung ke kelas saya rasa mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa. Di sini kami akan membagikan bisa salin undangan, tapi kalau Bapak Ibu ini ya. Oke, Bapak Ibu yang pakai laptop, nah silakan langsung dicoba buka classroom-nya dan klik tanda tambah, maka akan muncul kode untuk bergabung ya. Nah, RB Yoga. Iya. Nah, silakan masukkan ini. RB Yoga, huruf kecil semua, Bu. Bapak Ibu. Nanti akan terlihat di kami siapa yang sudah bergabung, itu akan terlihat. Iya. Sudah ada yang bergabung Bapak Ibu? Bukanya lewat mana ini? Sudah Pak, saya sudah gabung Pak. Sudah gabung, oke. KRB, oke, ini saya pindahkan dulu. Di kolom chat udah ada, Pak. Iya, sudah dibuat kolom chat Pak ya? Ya, udah. Oke, kalau gitu saya lihat di anggota. Nah, sudah ada Bu Rina. Nah, dengan Ibu. Iya, Sri Nasution. Nah, ini email belajar Bu yang digunakan? Oh, ini salah. Iya Pak, email terbaru Pak tadi yang sudah berhasil diaktifasi. Iya, yang sudah diaktifasi tadi ya. Nah, ini sudah Bu Enda. Bu Endah belum. Bu Endah belum mau gabung kalau gue. Ibu Enda Purwatining. Belum. Oke, ayo. Nah, ini Bu Desmi, Belum, Pak, saya belum. Bu Ira, Pak Ardiansa. Saya Buka lewat mana dulu. tadi? Saya rubah dulu. Iya, nggak apa-apa. Bukanya plus tadi ya? Iya, jadi kalau mau bergabung di Classroom, mau bergabung di Classroom, ini kami sampaikan lagi. Ketika mau bergabung, klik tanda 9 titik kalau bilangnya, lalu klik yang Classroom, nah maka akan muncul seperti ini. Ketika muncul ini, klik tanda tambah, lalu pilih gabung ke kelas. Nah, ketika gabung ke kelas, ada kode kelas. Silakan masukkan kode kelasnya tadi, KRB Yoga. Nah, KRB Yoga. iya, silakan masukkan KRB dan Yoga. pastikan akun yang di sini adalah akun belajar. Nah, di sini juga bisa mengganti akun, cuma menggunakan akun lain seperti ini. Tapi usahakan dibuat akunnya dulu Bapak Ibu ya. Silakan. Karena manfaat dari akun Belajar ID ini sangat banyak. Kita bisa mengembangkan kreativitas kita dengan menggunakan satu akun dari kementerian ini. Nah, ini gabung kelas. KRB Yoga. Oke. Kita lihat ya sudah berapa nih yang bergabung nih. Wah, sudah 7 siswa nih yang bergabung ya. 13 siswa. Wah.
Ada Pak Ardiansyah, Bu Desmi, Pak Eko, Bu Endah. Bu Endah yang mana yang akun belajarnya, Bu? Yang atas ya? Yang Endah spasi, Bu ya? Iya. Oke, nah nanti kode kelas itu akan kami berikan di grup chat kita. Ya Pak Padli ya, gitu Pak Padli ya. Oke, sekarang saya stop share-nya ya. Nah, Bapak Ibu, ada yang kesulitan untuk bergabung di classroom-nya tadi? Maksudnya yang tugas itu ya? Yang ada Ya. tugas itu. Iya, nah nanti besok malam itu kita mulai menjelaskan yang lebih dahsyat lagi, kemudian fitur-fiturnya ya Pak Dodi ya, dan nanti baru ada penugasan ya Pak Dodi ya. Ya, penugasannya kalau kita berdasarkan baru kasih tugasnya. Biar Iya. Gitu. Dan semangat semuanya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan dari saya cukup sekian, tapi silakan jika ada yang bertanya. Ini Pak, sampai mau tanya Pak. Ya, silakan Bu Ira. Ini Pak, untuk mengisi presensinya Pak, Ya. itu pakai akun belajar ID atau pakai akun kita? Oh, pakai akun biasa aja Bu, yang presensi yang di ini ya. Yang di chat ya. Itu pakai akun belajar ID atau emailnya itu akun belajar ID atau akun Gmail kita biasa Pak? Email kita biasa saja, Bu. Oh iya. Iya. Makasih ya Pak. Siap. Email biasa saja, Bu. Ya. Oke. Saya kembalikan ke Pak Padli. Silakan Pak Padli. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan kembali untuk Suaranya kecil lagi, Pak Padli. ya. Iya. Oh, oke. Wah, baru mantap. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi kepada Bapak Ibu untuk sesi pertama ini, untuk tanggal 18 ini. Mungkin ada beberapa, mungkin ini masih kurang, ini baru 33, mungkin sekitar 30 yang baru bergabung. Mungkin karena besok mau menerima rapot ya Pak Peri ya. Iya, benar itu. Mungkin lagi fokus ke rapot, jadi mungkin belum bisa bergabung. Diharapkan mungkin nanti besok untuk sesi kedua, karena sesungguhnya apa itu manfaat dari akun belajar ID itu, wah besok kedahsyatan itu di sesi 2 dan sesi 3 untuk pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Nanti bisa disampaikan oleh pemateri-pemateri yang lumayan handal ya, dari Bapak Dodi, dari Bapak Peri, dari saya sendiri, kemudian dari Mr. J, dan juga Pak Dede Solahuddin. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kami persilakan. Mungkin ada yang mau tanyakan kembali sebelum sesi 1 ini, karena sesi 1 ini cukup sebatas orientasi pengenalan saja dan aktivasi saja. Besok baru ke sesi kedua kita akan berkolaborasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Nanti untuk rekamannya saya akan share link ke grup kita, bisa juga di Classroom dan juga di WA, nanti linknya akan saya share dan Bapak Ibu bisa melihat hasil rekaman hari ini di share video ya. Mungkin itu saja untuk sesi pertama ini. Saya selaku host dan moderator, banyak kurangnya, banyak khilafnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu. Sampai jumpa untuk besok. Besok Pak Peri jam berapa Pak Peri? Besok kayaknya kita jam 8 aja deh. Kalau siang, sore itu ibu-ibu pada sibuk ini Pak. Sibuk masak. Iya. Gimana Pak Dodi? Malam aja Pak Dodi ya? Malam nggak apa-apa malam. Oke. Siap. Besok kita baru menuju praktikum. Wah. Siap.
Oke, jadi tadi berarti besok untuk sesi 2 itu dilaksanakan besok jam 8 ya. Jam 8 WIB ya, WIB. Ya. Dapat bergabung sama kita kembali. Mungkin besok kalau seandainya kapasitasnya agak kurang, besok seandainya masih di bawah 100 misalnya, kita akan menggunakan Gmeet ya. Ya, Google aja. Ya, Pak. Nah, Google Meet ya. Besok kita akan menggunakan Gmeet. Besok dan linknya akan dibagikan di Classroom, bisa dicek di Classroom juga linknya untuk pertemuan besok dan juga sesi rekaman untuk hari ini. Mungkin itu saja. Saya selaku moderator mohon maaf. Wabillahi taufik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Boleh nggak nyanyi? apa-apa. Oh iya Bu, silakan. Silakan, Pak. Karena besok Silakan. sudah mulai praktikum, kebetulan kami juga banyak tugas kan Pak. Di kepala sudah Iya, Bu. numpuk. Nggak Dan apa-apa, sebagainya Bu. itu sudah. Santai. Maksudnya kan Pak, kalau misalnya kita praktikum, bisa nggak Pak? Untuk praktiknya itu pelan-pelan. Karena tadi saja untuk aktivasi banyak juga Pak. Teman-teman belum berhasil gitu. Sudah. Insya Allah nanti kita akan pandu dan kita makanya kami berharap Bapak Ibu, karena jarak yang jauh secara kilometer tetapi dekat secara satu channel udara. Nah, jadi kami berharap besok ketika praktikum semua login dengan menggunakan laptop kalau bisa ya Pak ya. Jadi ketika ada kendala kita bisa langsung share screen. Siap Pak, besok saya coba pakai Ya. laptop. Jadi ketika ada kendala bisa langsung share screen. Jadi interaktif di antara kita lebih berjalan maksimal dan kita bisa sama-sama belajar sebenarnya Bu. Iya. Makasih banyak ya Pak. Iya baik Bu. Oke. Pak Padli nggak dipoto Pak Padli? Oh iya Pak ya. Iya buka kamera semuanya. Isi foto dulu Saya ya. belum bisa benar. buka kamera Pak ya. Besok aja Pak saya ya. Izin. Iya. Silakan, Bapak Ibu. Oke, saya yang fotonya. Apa Pak Padli atau saya? Pak Peri aja Pak. Pak Peri aja. Jadi ya Pak. Ya. Oke, siap. Ya. Mari yang pertama ya, 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, cuma 2 halaman ya. Sudah ada yang keluar. 1, 2, 3. Oke. Oke, akan saya share. Terima kasih Bapak Ibu.